A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'lana wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan insyaallah rahmatnya, hidayahnya, maunahnya, sehingga hati kita selalu mendapatkan fatahat, sebuah pintu untuk dibukakan hati kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, meskipun suasana iklimnya anomali, hujan di mana-mana, banjir di Jakarta dan sekitarnya. Tapi moga-moga Allah tetap memberikan hikmah pada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa dan bertawasul ala diniyah wa qulna sholihah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam ashabi wa syuhaji wa dhurriyyati wa bati wa ila khulafa rasyidin Muhammad wa auliya wa musyashih Nahdlatul Ulama bi Hasyim wa Salamul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin rahimakumullah, qala musannif fi hadzal kitab Adabun Sulukul Murid karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa nafa'ana bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annar razqa muqaddarun wa maqsumun fa min ibadi man busita lahu wa wusi'a alaihi wa minhum man dhiqa alaihi wa qaddira khidmatun minallahi ta'ala. Fa in kunta ayyuhal murid minal muqaddari alaihim fa alaika bis-sabr wa ridha wal qanaah bima qasama laka rabbuka wa in kunta minal mawasi'i alaihim fa asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yatika wadrib ma baqiya fi wujuhil khair wa subilil birri. Para salikin rahmatullah, ini kita melanjutkan dari topik-topik yang terdahulu. Apa topik itu? Topiknya masih mengenai dunia. Disebutkan kemarin, dunia itu asijnul mu'minin wa jannatul kafir. Ini sesungguhnya satu kalimat besar yang pengertiannya sangat luas. Mana yang menjadi sijnun, mana yang menjadi jannah. Tapi apapun, bagi orang seperti kita
harus memahami memang dunia itu sebaiknya juga menjadi jannah kita ya, sehingga kita itu tidak fatalis atau pasif, tidak ada motivasi sama sekali. Karena sesungguhnya itu di satu saat juga disebut dengan mata'ul ghurur, ada kebahagiaan, ada kesenangan meskipun sesaat. Nah, tentu kita ingin mendapatkan dua-duanya. Ya, insya Allah ad-dunya itu jannah, dan juga akhirat itu juga jannah. Nah, ini pertanyaannya bagaimana saat kita diberi kekurangan tetap mendapatkan jannah itu, tidak boleh putus asa. Soalnya kalau begitu kita mengatakan dunia itu hanya sekedar sijnun, semata-mata penjara kita, maka ini kita menjadi manusia yang tidak optimisme. Jadi ini kita mengimbangkan antara sijnu di satu sisi, jannah di sisi yang lain dalam konteks dunia. Oke. Karena kadang-kala orang yang serta kekurangan pun itu jannah, ada yang diuji itu adalah jannah. Merasa bahagia, nyaman, ridho. Tetapi ada juga yang ketika diuji merasa tidak ridho, sehingga dia dalam bahasa Jawa itu ngersulo, bahasanya itu adalah protes terus pada Allah. Nah, karena ini mari kita lanjutkan. Wa'lam annar rizqa muqaddaran wa maksumun. Allah ya telah mengatakan pada kita semua, wa'lam annar rizqa, bahwa ayuhal murid ketahuilah annar rizqa, maka sesungguhnya namanya rizki ya, bagi umatnya, bagi hambanya itu muqaddarun, telah disesuaikan dengan takarannya, telah ditetapkan. Si A berapa, B berapa, si A mengapa diberi lebih, si B mengapa ada kekurangan, si Z berlebih-lebihan ya, si X berkekurangan. Ini disebutkan wa'lam anna rizqa muqaddarun wa maksumun, telah ditetapkan, wa maksumun, dan telah dibagi. Tidak usah iri, si A kok mengapa begitu, si B begini. Karena harus kita letakkan namanya rezeki itu bukan tujuan. Rezeki itu adalah instrumen untuk ibadah. Bisa jadi diberi rezeki yang banyak, justru nanti itu dia tidak berkesempatan untuk beribadah, malah terhalang. Tapi diberi kekurangan, justru mendekatkan diri pada Allah, kemudian seluruh sisa hidupnya, waktunya, situasinya itu semata-mata selalu mengejar pada ridha Allah. Jadi ini ada bedanya ya. Jangan merasa oh kalau saya sedang di kekurangan, sekarang lagi diuji, berarti Allah tidak memberi rezeki. Tidak. Semua itu ada takarannya, ada kodarnya, sekedarnya, kodarnya. Kadar itu kan seukurannya. Wa maksumun, dan dia telah dibagi kepada hambanya, kepada siapa saja. Fa minal ibadi mayyubisita lahu wa wus'a alaihi. Faminal ibad, ada sebagian hambanya ya, man busito lalu dia itu dihamparkan ya, hamparan
Hamparan itu ya bahasa Jawanya itu jalan aja rezekinya. Bahasa Jawanya itu jalan kaki nyandung watu dadi rezeki. Padahal ada yang mengatakan waktu itu sebagian bisa jadi tempat jatuh. Ada orang yang ahli bangunan, batu itu bisa jadi rezeki. Tapi bagi orang yang tidak mengerti behind meaning ya hajar waktu, dia ini disingkirkan dan itu menjadi bagian bukan rezeki. Jadi semua itu sudah diatur dari mana seseorang itu mendapatkan rezeki. Ya. Man busita lahu, diberikan hamparan yang luas, semua dibukakan, ya, Anda rezekinya dipermudah, wa wus'a, dan luas banyak, wa wus'a, ya, alaihi, kepada orang itu, kepada hambanya. Saya lanjutkan, wa minhum man duyika alaihi wa kutir. Tetapi wa minhum, dan sebagian hamba-hamba Allah itu min duyika, itu disempitkan, alaihi, ya, dan wa kutira, dan itu menjadi sedar kekurangan. Yang satu diluaskan dan dimudahkan, hamparkan, satu di kerannya disumpet, dan yang kedua itu kemudian menjadi sempit rezekinya. Tapi ingat, hikmatum minallah, semuanya itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para salikin rahmatullah, dalam konteks paragraf ini ya, kita bisa memahami bahwa ar-rizqun dalam konteks yang lebih makro, yang lebih substantif, yang lebih khusus, fungsinya adalah instrumen. Jadi Bapak Ibu sekalian, rezeki itu bukan makosid ya, bukan tujuan, tapi rezeki itu adalah wasilah ya, dalam konteks untuk mendekatkan diri pada Allah. Ada sebagian yang rezekinya luas seperti Nabi Sulaiman, Rasulullah sendiri diperluaskan meskipun pernah kekurangan kan, tapi diberi keluasan dan tidak mengurangi sedikit pun, tetap beribadah pada Allah. Nabi Ayub yang penuh penyakit, serba kekurangan, tidak pernah mengurangi sedikit pun untuk beribadah pada Allah. Ya. Nah, rezeki pengertiannya itu luas. Rezeki itu bukan uang. Ukurannya bukan berapa gajimu, 1 juta, 2 juta, 100 juta, 200 juta. Kan ada di Indonesia orang yang gajinya di atas 250 juta, ada. Tapi sebagian ada orang mencari sehari, cari makan pun pas-pasan. Nah, ini apa dibalik ini? Ya. Nah, karena rezeki itu ujungnya adalah kebahagiaan. Yang namanya kebaikan itu bukan harta, tapi ghinna nafs. Yang namanya bahagia itu sesungguhnya di hati, nafs, jiwa kita. Orang yang gajinya ratusan juta, jangan-jangan dia tidak bahagia, tidur tidak nyenyak. Baru bisa tidur kalau pakai obat tidur itu apa ya? CTM ya. Ada sampai nyabu baru tenang tidur. Nah, itu menunjukkan rezeki dalam bentuk uang itu tidak menjamin seseorang itu bahagia. Jadi jangan melihat sawang sinawang, oh itu rezekine, oh itu jabatane, oh itu kekuasaane, boten sanes, bukan. Karena rezeki dalam arti umum juga rezeki itu pengertiannya network, pengertiannya ilmu, pengertiannya adalah ketenangan, kesehatan, itu rezeki.
Coba, Allah itu kan maha adil. Mereka yang kawan-kawan saudara kita yang kerja di kuli bangunan, Masya Allah, makanannya begitu aja. Tetapi sehatnya bukan main. Dia tidak mengenal COVID. Coba kita yang makanannya serba enak, duduk di AC, ya sedikit saja kena COVID, kena imbas. Jadi jangan mengartikan rezeki itu pengertiannya adalah uang belaka, karena uang itu bisa menyandra dia, bahkan bisa untuk menjadikan dia itu tidak dekat dengan Allah. Ini ya, anna rizqa muqaddar, dan sudah kadarnya itu sudah diukur kodarnya. Oh, si A segini, si B ini, si ini D. Nah, ini untuk menunjukkan Allah itu maha adil. Maha adil dalam konteks yang namanya penentu. Nah, kalau orang itu rezekinya disamakan, sawa bainan nas, dan rezekinya itu sama. Yang kemarin itu kan saya sebutkan, kalau urusan dunia itu Allah mau berarti kasih aja, ya. Tapi kalau urusan akhirat Allah itu memilih. Ya. Rezeki yang baik itu adalah rezeki yang di dunia dan juga untuk di akhirat. Nah, dengan demikian para salikin, alhamdulillah, rezeki ini harus kita jadikan adalah untuk menjadikan kita itu lebih ahli ibadah, ahli muqarabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa ukurannya gitu aja. Seseorang punya rezeki itu lebih dekat dengan Allah enggak? Itu baru namanya rezekinya berkah. Dikasih jabatan semakin jauh dari Allah, semakin lupa pada sesama, itu menunjukkan rezekinya enggak berkah. Uangnya itu didapat tidak. Mungkin dari syubhat, mungkin dari neken, mungkin dari bohongin, dan itu menjadikan dirinya itu tidak tenang. Nah, dengan demikian artinya rezeki tetap penting, tetapi bukan sekali. Mengapa ada yang busito wa musni'a satu sisi, di sisi yang lain duyiko wa kutiro di sisi yang lain? Bukankah manusia itu seharusnya pakai logika? Siapa yang bekerja keras, dia akan dapat. Siapa yang biasa dapatnya rezeki biasa. Tapi Allah mengatakan tidak. Ada orang yang banting tulang sehari berapa jam yang dia pakai bekerja, dapatnya itu saja. Tapi coba sekarang di dunia sekarang dengan menjadi YouTuber, kerja enak, AC, wajahnya cantik, ganteng, ya, dalam dunia yang serba disanjung, rezekinya banyak. Tapi pertanyaannya, ya, bagi mereka yang YouTuber itu ibadahnya lebih baik nggak? Yang dia gajinya 1 bulan, 1 tahun bisa 17 miliar itu kan kalau dihitung kan banyak sekarang YouTuber yang gajinya, yang perolehannya banyak. Nggak ada kontrak tapi digaji oleh YouTube. Ini bagian dari anomali sistem ekonomi dunia, ya. Jadi nggak ada kontrak kalau pakai ilmu hukum, tapi dia justru mendapatkan rezeki yang banyak. Berapa viewernya, berapa subscribe-nya, nanti akan dihitung berapa puluh jam salam sehari dalam setahun dia dilihat orang dalam channelnya itu, ya, baru dari situ nanti dia dapat uang. Tapi pertanyaannya, mereka itu ahli ibadah enggak? Jadi yang membedakan seperti itu. Jadi dalam konteks mencari rezeki itu bukan dilihat dari seberapa orang itu mendapatkan. Allah hanya melihat seberapa ikhlas dan seberapa istiqomahnya seseorang itu mencari rezeki. Itu aja. Ujungnya adalah Allah yang menentukan. Uangnya banyak, mungkin pada saatnya kita nggak tahu, dia itu sakit-sakitan, uangnya habis untuk berobat.
atau ada gejala lain, ada hambatan lain, ada ujian lain, yang akhirnya dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Kan banyak teman-teman kita, waduh hebat, luar biasa, disanjung kemana-mana, rezekinya banyak, rumah hebat, tapi ujungnya akhirnya disita negara. Jadi inilah yang saya katakan, yang penting rezeki itu berkah, bukan urusan banyaknya sedikitnya. Oke. Nah, logikanya kalau pakai logika manusia itu kan sunnatullahnya ya ini ya. Kalau dalam rezeki itu ada sunnatullah satu sisi, di sisi yang lain adalah dia ada ketentuan qadarullah tadi. Oke. Jadi dalam posisi seperti ada yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya benar. Tapi be condition, dengan kondisi dan situasi. Bukan berarti ini given manusia yang kerja keras dia akan kaya. Karena kenyataannya banyak yang kerja keras tapi tidak diberi lebih. Tapi sebaiknya ada yang biasa-biasa diberi lebih. Ya, ini berarti menunjukkan Allah itu apa tadi? Hikmatum minallah. Itu semua adalah ada hikmahnya. Hikmahnya sesuatu, yaitu dia harus mendekatkan diri pada Allah SWT. Jadi rezeki itu adalah bukan A plus B. Rezeki itu ada dua ya Bapak Ibu sekalian. Satu sisi sunnatullah, di sisi yang lain inayatullah, inayahnya Allah. Manusia banting tulang kalau dah itu tidak ada inayahnya Allah, nggak akan jadi. Sunnatullahnya dia kerja keras, belajar, cari rezeki, nyari tempat, 2 tempat, 3 tempat, belum tentu dapat. Tetapi ada sebagian yang sedikit saja sudah dapat. Jadi dengan kalau rezeki itu ada sunnatullah di satu sisi dan inayatullah di sisi yang lain. Kita harus sebagai orang biasa itu sunnatullah, jalan aja nyari rezeki. Nanti Allah kasih ketemunya di mana. Tapi kalau sudah situ inayatullah, itu tangan Allah akan membantu untuk memberi jalan keluar. Ini sabar ya. Nah ini boleh setuju sependapat, boleh tidak. Kadang-kadang rezeki itu ada penghalang. Ada penghalang di dalam jiwa kita. Mengapa rezeki kita itu seret? Ya, saya banyak teman dan kalau sudah gini ya bertanya kepada kiai sepuh yang mukasyafah. Ya Allah, saya sudah melamar 2-3 tempat, tidak, doa sudah, sholat malam sudah, kemudian datang ke kiai sepuh. Saya nggak usah sebut ya, di Jember itu banyak kiai sepuh, di Tulungagung daerah saya itu kiai sepuh yang mukasyafah, waktu itu saya juga banyak ya. Nah saat itu ya ada teman bertanya ke kiai, apa Saman itu siapa? Katakan kan ini. No, kalau gitu ya ini ada gitu kan rahasia ayat ya, rahasia apa itu, rahasia surat. Coba baca ini. Saya menyebut surat Waqiah. Nah, akhirnya apa? Seseorang itu ya akhirnya telah menjalankan dengan rezeki itu dibuka. Ada orang itu rezekinya bukan didagang, dagang berkali-kali rugi. Rezeki kamu itu ngaji, itu juga banyak. Nah, pendek kata, ini pengalaman individu saya dengan kiai saya waktu di Jember dan juga satu di Tulungagung. Yang di Tulungagung, yang di Jember begini waktu itu. Ini maaf ya, boleh percaya, boleh. Semua Allah yang menentukan. Tapi wasilahnya itu kadang-kadang memang perlu ya untuk membuka. Semua Allah. Tapi wasilahnya
Ya, karena beliau kan mukasafah kan. Nah, rezekimu itu bukan di timur. Mute Pak Kiai. Kayaknya mute. Oke, maaf. Ada suara. Sudah ada. Pak Yai, suaranya termute Pak Yai. Ya, oke, sampun ya. Enggak. Boleh percaya, rezekimu itu tidak di timur, tapi di barat. Sehingga dengan demikian sebaiknya kamu ke barat. Ke barat itu apa? Saya juga nggak tahu. Ya, wallahu alam. Ya penting niatnya saya mengamalkan syaratnya Kiai. Maaf, tapi lagi minat. Nah, ya. Saya juga nggak tahu hikmah apa Kiai saya itu mengatakan rezekimu itu di barat. Saya nggak tahu. Ya, saya percaya beliau mukasafah. Ya udah, tahu-tahu saya diterima S2, S3, terus ya, karir saya sampai sekarang ini. Memang betul saya diberi kemudahan, alhamdulillah, bersyukur. Ini boleh percaya, boleh tidak. Tapi memang kadang-kala seseorang itu rezekinya terkunci karena dirinya sendiri yang tidak tahu bisa membuka. Belum lagi dia ibadahnya kurang. Karena ini pengalaman kedua ya. Pertama, pengalaman saya pribadi. Yang kedua, Kiai saya di Tulungagung dan di Malang waktu itu. Saya memang waktu mudanya senang ke Kiai sepuh gitu. Nah, Mas, gitu. Apa? Ini ya pengalaman aja. Boleh ditiru, boleh tidak. Daripada contohnya orang lain nanti nggak enak ya. Contohnya saya aja. Saya diminta untuk membaca sholawat nariyah 4444 dalam tempat duduk yang sama. Tempatnya di makamnya Gusmi ya, Min Aulia ya, dan juga di Ahmad Siddiq di Kediri sana, di Ngadi. 1 kilonya itu di Kiai saya yang Thariqah Naqsabandiyah yang saya ikuti ini. Benar. Jadi mulai pagi sampai tengah malam hanya berdiri, hanya makan sebentar, sholat, kembali ke tempat duduk itu ya. Wallahu a'lam ya. Saya percaya pada kiai-kiai yang mukasafah. Karena mukasafah itu memang dia muqarrabah, beliau sudah takhali dan akhirnya dia itu namanya apa? Namanya ahlul hikmah kan? Ahlul hikmah adalah mengetahui sesuatu yang belum ketahuan dan buat kita baru mengetahui takdir itu setelah kejadian. Tapi kalau ahli hikmah tidak, dia biasanya mengetahui ada tanda-tanda ya khailahu min ayatin dan semua tanda-tanda ini memang dibukakan. Jadi ini contoh saja Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan satu aja. Apa? Istilahnya kita itu hanya ikhtiar. Moga-moga ketemu dalam kuncinya. Satunya kan Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an wa thayyiban. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk rezekimu yang rizqan halalan, yang luas, thayyiban, yang baik. Ya. Min ghairi ta'bid wala masyaqqatin wala ghairin. Rezeki Allah itu ya Allah berikan tanpa susah payah ya, tanpa memberatkan dan tanpa membahayakan saya untuk beribadah kepada-Mu. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, boleh tak ulang ya. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Moga-moga diberi kemudahan ya. Ya, rezekinya halal, banyak, wasi'an, thayyiban, enggak susah, enggak payah, ibadah jalan terus. Karena Allah
innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkaulah ya Allah atas segala sesuatu itu yang menentukan, yang berkehendak dan yang mengatur qadarnya, ukurannya. Para salikin rahmatullah, itu paragraf mengenai Allah telah menentukan rezekinya dan Allah itu semua telah mengatur hikmah-hikmah dibalik mengapa orang itu lebih dan orang itu diberi kekurangan. Alafu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.